Sesungguhnya selanjutnya Rasulullah yang Muhammad Muhammad sallallahu ثم علي علي بن محمد بن حسين البشير محمد الغزالي أن الله يعلي الذين يؤمنون ويرحمهم ويعلمهم مسلاتهم ويرحمهم ذلك وصوصيتهم وقراباتهم لهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله وبعد به وبعلمه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini untuk menambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu agama, dengan mengaji ilmu agama. Alhamdulillah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wal yajlis ala rukbatayhi kajulusihi bis shalah وليضع اليسرى ويرفع اليمنى أو يرفعهما معا ويتناول اللقمة بعد التسمية عليها بثلاث أصابع وبحضور ومراقبة وشهود منه تعالى حيث أنه رزقه عند تأكيد ولم يكله إلى نفسه فإذا علم أنها استقرت في فم حتى لم يبقى لها أثر فإذا ابتلعها فليحمد الله تعالى حيث سوغها له حمدا تاما فإذا وضعها في فمه فليكسر مضغها للمعدة فليأخذ الأخرى وليفعل بها كما فعل بالأولى إلى أن يبلغ من عدائه فليقل بعد الفراغ منه ما ورد بالحديث اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت. Artinya dan sugiannya sewajarnya seharusnya bagi orang yang berkhalwat itu pada ketika makannya itu duduk ia atas dua lututnya seperti duduk ia dalam sembahyang atau menaruhkan ia akan lututnya yang kiri itu dan mengangkatkan ia akan lututnya yang kanan itu atau ia mengangkatkan akan keduanya bersama. Jadi makan makanya orang sembahyang duduk antara dua sudut itu duduknya atau kita letakkan betisnya sabuting duduk makan kayak makan atau tidak letakkan betis makanan makan. Kenapa jadi kayak itu supaya di sini apa namanya ada banyak makan dipakani lawan batas nang nyaman pokoknya duduk di bangku meja macam-macam bangkat batasnya dokternya atau banyak saya makan orang India ya.
biasanya orang yang disuruh kayak itu makan betis dia angkat lutut makanan lututnya yang kanan itu atau mengangkatkan keduanya bersama ya tadi makan berdangkap dari 8 itu ada pasar di makan bersamiyah namanya makan pasar dangkap namanya. Di sini ada dari pasar dangkap makannya berdangkap lalu pasar dangkap namanya. Dan sunat ia mencapai untuk menyuap akan makanan itu kemudian daripada mengucap bismillah atasnya sunat. Setiap menyuap itu bismillahirrahmanirrahim mencapai untuk menyuap akan makanan itu kemudian daripada mengucap bismillah atasnya. Dan sunat ia makan itu dengan 3 jari. Makan 3 jari sunat. Makan 3 jari aja. Namanya nasi 3 jari. Kawalah menjumput. Ada kawan orang dia apalah dari makan sidin. Makan di ruang makan tuh makan 3 jari. 3 jari. Lamunya nasinya bebigi-biginya mana menjumput. Makan bebigi-bigi. Lamunya nasinya berahai. Kadang masuk. Sedikit benar. Coba pakai ngulik pian 3 jarinya. Sunat ya sidin makan 3 jari menurut Nabi. Ternyata Nabi itu sidin makannya roti, makan roti yang mana 3 jari. Namanya nasi, tambur nasi. Tiga jari sunat dan dengan hadir hati kepada Allah Ta'ala. Dan ingat ia akan Allah Ta'ala itu bahwa adalah makanan itu daripada Allah Ta'ala. Itu yang pentingnya. Ingat bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi nyaman makan. Ya dari orang kita makan tapi kada berasa. Nah kayak kopek semalam ada aja orang kada berasa aja makan, kada berasa nasi, kada berasa iwak karing. Ada berasa apa? Kopit. Ada gini kita nyaman makan. Diberi Tuhan rasa. Namun yang ini ayam rasanya ayam. Kalau pang ini ayam rasanya iwak karing kada. Ayam dasar ayam ya rasanya. Oh ini ayam goreng, ini ayam besanga sama ini. Ayam goreng oleh ayam besanga. Ini ayam masak opor, masak habang, lain rasanya. Sama ibarat ayam juga, ayam Kentucky lawan ayam beceken lawan ayam ayam lain-lain rasanya. Nama rasa beri rasanya Quran. Nyaman harus iwak karing nyaman, ayam nyaman, daging nyaman, tahu nyaman harus. Ada nyaman. Makan ayam nyaman, makan
rasanya kada nyaman lagi makan. Nah apa aja disobek kada nyaman. Ada yang ini Tuhan memberi nyaman makan, nyaman terus. Sorongi orang nasi kuning habis, sorongi orang lontong habis, ketupat habis, lapak habis. Aku belum makan lagi aja, hanya makan lontong malam ketupat, belum makan lagi. Nah, saking nyaman. Siapa yang memberi makan nyaman pula? Ibadah itu kan pulang diberi Tuhan pulang, iwa karuan. Nyaman pulang, iwa karuan masak habang, bepanggang karuan. Dicacapakan asam pulang, diberi Tuhan pulang nyaman, bertambah nyaman. Diberi Tuhan pulang ada kecap, ada pulang macam-macam tambahannya. Nah, mengatakannya itu mengatakannya itu hati Allah Ta'ala. Ingat dia Allah Ta'ala itu bahwa adalah makanan itu daripada Allah Ta'ala. Sekira-kira ingat ia bahwasanya Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki. Ada ayam diberi Tuhan supaya kita nyaman makan. Ada haruan diberi Tuhan, di paumaan banyak haruan. Orang lanjut bahwa kita makan haruan rezeki itulah akan dia pada ketika dhaif ia daripada berbuat ibadah itu. Dan tiada yang menyerahkan kepada dirinya itu, maka apabila menaruh ia akan makanan itu di dalam mulutnya, dimakan mulut tadi makanan tadi masuk ke makanannya di mulutnya, maka sunat ia membanyakkan akan memamah akan makanan itu, banyakin memamahnya. Ada kita ini namanya karas hanya banyak mamah, namanya lama liut aja habis. Ambal adanya nasi sop sapiring liut aja. Ada orang di mamah, nah di kongnya ada sedih kerja. Orang hanya separuh, sedih linis dah. Apa makannya bisa? Banyaki membanyakkan akan mama, makanya makan lambat makan karena banyak maunya. Ada kita sini namanya orang lambat makan, orang lambat maunya dipadahkan gencang makan. Pada sini lambat banyak maunyanya, serba salah ya Allah. Sudah lambat, sudah banyak mengunyahnya, bertambah ulang lagunya elas. Sunat banyak memamah akan makanan itu hingga hancur, sekira-kira tiada baginya berbekas. Nabi itu sidin banyak memamah mengunyahnya makanannya itu makanan karas malah artinya tak karas sedikit namanya bubur. Nah apa ini punya bubur nasi tiada sekira-kira tiada baginya berbekas. Maka ketika itu menelan ia akan makanan itu, maka mengucap ia akan alhamdulillah. Nakawa rakongan ni nakawa menelan. Coba kan bang tagana di rakongan nyaman lah. Manabuk nakawa manabuk. Tagananya di sini ada ini kan tabukanya bayandak. Nah tabukanya. Coba kan kalau coba jangan ditelan, jangan ditabuk.
kada kawannya bagian dari terawan di mulut bang. Nah kawan menabuknya itu menabuk bang lah yang bahasa Banjar, bahasa Indonesia ya menelan. Kawan menabuk makanan tuh memuji alhamdulillah, kawan menabuk, kawan meneguk banyu mengucap alhamdulillah. Ada kita sini namanya tontong makan mendadui riga, oh alhamdulillah ya alhamdulillah. Ada sini setiap kali menelan makanan mengucap alhamdulillah, kawan menelan. Alhamdulillah, sekira-kira memuji akan Allah Ta'ala karena memasukkan ia ke dalam parutnya. Coba bang ada masuk terbulik, ada kawan, ada kalau makanan kita terbulik, asal ada akan masuk ya, ada. Nah, ke dalam parutnya akan puji yang sempurna. Maka apabila diketahuinya telah tetap makanan di dalam parutnya, sudah berada dalam parut, sudah tergana dalam parutnya, maka mengambil ia akan suapannya yang lain. Imbah ditabuk pada sudah berasa di parut, hanyar menyuap pulang. Nah, berarti lambat benar makannya. Dirasakan dulu makanan tadi sudah ditabuk, tadi sudah sampai ke parut, hanya menyuap pulang. Berarti lambat dan termakan. Maka bila diketahuinya telah tetap makanan di dalam parutnya, maka mengambil ia akan suapan yang lainnya. Dan hendaklah diperbuatnya akan yang demikian itu seperti suapan yang pertama tadi, kayak itu mengunyahnya banyak, jangan cepat. Ini disuruh mengunyah banyak, caranya cepat dan mengunyah kayak itu lah. Kayak monyet kalau makan kayak itu kan ya. Kalau makan nih suruh anu ya banyak mama cepat-cepat makan itu ada hingga selesai ia daripada makannya. Nah kayak itu ada makan kayak itu. Ini apalagi namanya terdesak-desak makan, cepat benar menabuk makanan. Dan sunat ia mengata kemudian daripada selesai makannya itu akan yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu. Artinya, hai Tuhanku, bagimu segala puji. Ibah makannya. At'amta, yakni telah engkau beri makan akan daku. Allah memberi makanan. Nyaman akan makan, alhamdulillah. Di sini Allahumma lakal hamdu at'amta wa saqaita, yakni telah engkau beri minum akan daku. Wa asbahta, yakni telah engkau kenyangkan akan daku. Namanya apa itu Allah Ta'ala nasi bang itu nasi adatnya jangan nyanyi adatnya. Ada juga orang makan kada kenyang makan terus tapi kada kenyang. Ada juga orang ada makan kenyang aja cel yang makan kan kada kenapa kenyang orang biarin kan takutnya makan aja rasa ini kenyang padahal pada makan lagi. Nah ini orang diberi oleh Allah minum akan daku dan diberi kenyang. Alhamdulillah kenyang makan. Wa arwaita, yakni telah engkau beri puas dahaga akan daku.
ampih dahaga kada lagi haus imbah minum tadi. Nah itu adab kita makan ya, adab oleh makan. Dan lagi kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman rahimahullah, wallahu a'lam bissawab. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin summa. Menyambung menakib guru. Dan sebagaimana yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Samad Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar bahwa kampungannya guru menakib guru nih. Dan sebagaimana yang dihabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar Makapura bahwa ketika seorang wali Allah yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saqaf, anak Sidin Habib Ja'far Semarang, pada Sidin masih hidup lagi, Semarang, yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badaruddin, guru ibad, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut, Habib Ahmad ya. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Al-Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Al-Habib tersebut. Ulama nih, hendak bersalaman dengan Habib. Maka Habib menyuruh untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya, kepada guru sekumpulnya. Salaman welcome namanya. Seraya berucap, cium tangan Zaini, cium tangan Zaini. Ini kutub cilik, kutub kecil. Ini kutub cilik. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu. Padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warham li Syekhina bil badali wa subba bi qalbi rahmata wan ni'ami bi jahi rabbana hasil maqasidana wa atim bi khatimatil husna ma'a salami. Wa salli ya rabbana ala nabiyina Hashimi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i kullihim. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya selagi meninggikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang beriman. Orang yang beriman ditinggikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala derajatnya di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Kayak kita nuntut ilmu nih, diberi Tuhan ilmu pengetahuan, itu tinggi derajatnya. Beberapa derajat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan bermula Allah Ta'ala ialah yang amat mengetahui dengan barang yang kamu perbuat. Adalah orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu anhu adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari. Yang mengajari akan radhiyallahu anhu ilmu tauhid. Lagi harus diajari oleh Abah Sidin dan Mama Sidin dan nenek Sidin. Dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Quran, dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan Pasayang. Dan ketika usianya radhiyallahu anhu 7 tahun sudah mulai ia belajar di madrasah Islamiyah Kampung Karakun Martapura, dan adalah guru-gurunya ketika itu yaitu guru Abdul Muiz dan guru Ahmad Zaini Umar. Dan adalah radhiyallahu ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu di masa itu adalah Al-Alim Al-Fadil Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Fadil Haji Abdul Hamid Hasan,
Abdul Hamid Hussein. Al-Alim Al-Qadir Haji Muhammad Abdul Qadir. Al-Alim Al-Qadir Muhammad Zaini. Al-Alim Al-Qadir Haji Rabi'i. Al-Alim Al-Qadir Haji Hussein Dahlan. Al-Alim Al-Qadir Abdul Syahran. Al-Alim Al-Qadir Haji Salman Yusuf. Al-Alim Al-Qadir Haji Salman Jalil. Al-Alim Al-Qadir Haji Muhammad Salman Mulia. Al-Alim Al-Qadir Haji Salim Ma'ruf. Al-Alim Al-Qadir Haji Hussein Qadri. Al-Alim Al-Qadir Haji Muhammad Syahrani Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula dulu pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Alama Ali Junaidi Berau. Ada kawan ini pernah ke Berau, ke makam Ali Junaidi Berau. Bin Al-Alim Al-Qadir Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alama Mufti Ali Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbing radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alim Al-Qadir Al-Haji Muhammad Gadun bin Al-Alim Al-Qadir Haji Salman Tarasi bin Al-Alim Al-Alama Qadi Haji Muhammad Haji Mahmud bin Asiyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mempelajari hal ehwal tentang Nur dan adalah Syekh Murabbi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah